Pemirsa, KTT G20 baru berakhir di Roma, Italia. Selain pertemuan para kepala negara, juga berlangsung pertemuan tingkat menteri, antara lain pertemuan bersama para Menteri Keuangan dan Menteri Kesehatan. Lalu apa saja pembahasannya? Kita akan berbincang dan telah bergabung bersama kita Febrio Nathan Kacaribu, Kepala Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan di Glasgow, Inggris. Selamat sore waktu Indonesia, Pak Febrio. Selamat sore Mbak, apa kabar? Baik, sehat Pak Febrio? Sehat. Baik, Pak Febrio, bagaimana hasil dari pertemuan G20 di sana secara garis besar? Ya, kita baru selesai di Roma ya kemarin untuk KTT G20. Banyak sekali kesepakatan-kesepakatan yang memang cukup progresif yang akan menguntungkan Indonesia dan negara berkembang pada umumnya. Khususnya adalah tentang perpajakan internasional, ini seperti yang sudah lama kita perjuangkan bersama-sama dengan banyak negara, supaya hak pemajakan terhadap perusahaan-perusahaan multinasional misalnya, itu bisa disetujui secara prinsip. Lalu juga bagaimana negara-negara bisa menerapkan yang namanya minimum tax untuk perusahaan-perusahaan yang multinasional tersebut. Sehingga ini membawa persaingan yang lebih sehat dalam hal pemajakan internasional. Itu satu hal yang penting. Lalu kedua yang juga tidak kalah pentingnya adalah kesepakatan antara Menteri Kesehatan dan Menteri Keuangan G20. Ini sangat penting dan sangat krusial karena memang dalam kondisi kita menghadapi pandemi, disepakati bagaimana sistem kesehatan, arsitektur kesehatan dunia itu memang harus direform. Bagaimana negara-negara yang memang agak terbelakang dalam konteks reformnya itu bisa dibantu untuk mengejar ketinggalannya. Bagaimana negara-negara yang vaksinasinya saat ini masih jauh tertinggal itu juga harus dibantu untuk mengejar ketinggalannya. Kenapa? Karena yang namanya vaksin ini sudah jelas adalah global public goods. Artinya tidak bisa ada satu negara yang tidak pulih pandeminya sementara semua dunia pulih pandeminya. Itu tidak mungkin terjadi karena semua akan saling tergantung dan saling terkoneksi antara satu sama lain. Sehingga ini yang kesepakatan yang luar biasa yang harus kita lanjutkan, dan presidensi G20 Indonesia tahun 2022 ini yang nanti akan dimulai di awal Desember 2021 ini akan kita lanjutkan semua kesepakatan-kesepakatan yang sangat penting ini tadi terkait pemajakan maupun juga terkait kesehatan dan global cooperation dalam konteks preparedness dunia terhadap global pandemi. Oke, artinya posisi yang diperjuangkan Indonesia dalam pertemuan G20 ini seperti apa Pak? Khususnya dalam pertemuan gabungan Menteri Keuangan dan juga Menteri Kesehatan di sana. Ya, posisi Indonesia sebenarnya relatif di atas rata-rata. Saat ini vaksinasi kita sudah di atas 35% misalnya. Sampai akhir tahun kita akan bisa mencapai kurang lebih di atas 50-an% untuk vaksinasi masyarakat kita. Dan kita yakin di awal tahun 2022 kita akan sudah bisa mencapai 70%. Nah, tetapi saat ini banyak sekali negara-negara yang masih sangat tertinggal dalam hal vaksinasinya. Sehingga disepakati bahwa dikejar untuk seluruh global bagaimana supaya negara-negara ini bisa mengejar ketinggalannya paling tidak untuk seluruh dunia mencapai 40% vaksinasinya di akhir tahun 2021 dan 70% di pertengahan 2022. Indonesia memang sudah agak di depan dari kondisi ini, tetapi kita justru memang dalam posisi untuk memperjuangkan yang namanya global public goods ini tadi. Kesehatan ini adalah global public goods. Semua masyarakat dunia itu harus pulih bersama-sama dari pandemi. Nah, dalam konteks inilah kita mendorong supaya terjadi kerjasama yang kuat dan saling pengertian dan saling mendukung bagaimana kita ini sebagai global citizen. Global ini harus pulih bersama-sama dari pandemi. Bagaimana hak atau akses terhadap vaksin itu bisa semakin merata, terutama untuk negara-negara yang sekarang masih tertinggal. Dan lebih dari itu, untuk kedepannya kita harus memastikan bahwa sistem kesehatan dunia, artinya semua negara, bukan hanya satu atau dua negara maju saja, tetapi semua negara di dunia harus menjadi bagian global preparedness for pandemic. Sehingga kapanpun terjadi pandemi lagi, seluruh dunia tidak akan kaget dan kita siap untuk bekerja sama semuanya. Oke, berbicara mengenai langkah ke depan Pak, termasuk Indonesia akan menjadi tuan rumah dari pertemuan selanjutnya. Apa kemudian agenda khusus yang akan dibawa? Nah, kita akan melanjutkan salah satu tadi perpajakan internasional itu, kita mendapatkan mandat untuk melanjutkan implementasinya. Jadi secara prinsip-prinsip sudah disepakati pilar 1, pilar 2 tentang bagaimana secara prinsip hak pemajakan dari masing-masing negara untuk perusahaan multinasional ini, dan juga pilar 2 tentang bagaimana
perusahaan multinasional itu harusnya punya minimum pajak yang harus dibayarkan di negara masing-masing. Nah, tapi dalam konteks yang kesehatan ini luar biasa. Kenapa? Karena Indonesia dan Italia ini dipercayakan untuk memimpin task force untuk menyiapkan desain seperti apa kelembagaan maupun pembiayaan dari yang namanya Global Preparedness for Pandemic ke depan itu. Nah, ini memang menjadi tugas berat bagi Indonesia dan inilah kesempatan bagi Indonesia juga menunjukkan leadership kita bahwa kita satu dalam hal handling dari pandemi kita memang relatif yang terbaik. Kita tunjukkan bagaimana dalam 2 bulan kita selesaikan atau kita kendalikan Delta varian. Nah, tentunya kita harus tetap vigilant, hati-hati untuk menghadapi kemungkinan varian-varian baru ke depan. Akan tetapi Indonesia memang dalam posisi yang cukup kuat sebagai leader, di mana kita memimpin dengan contoh, dengan example, lalu kita juga berusaha untuk menjalin komunikasi antara negara-negara yang mungkin belum bersepakat, tetapi kita harus bisa mencapai konsensus bahwa ini adalah kepentingan bersama secara global. Tidak mungkin ada satu negara yang pulih dari pandemi, tidak pulih dari pandemi ketika negara-negara lain sudah mulai pulih. Itu akan menimbulkan ketidakstabilan kesehatan secara global. Baik, kita tunggu tentunya implementasi dari rencana-rencana yang ada. Terima kasih Pak Febrio Nathan Kacaribu, Kepala Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan dari Glasgow, Inggris. Terima kasih Pak.